Kembali lagi di Wonder Muse bareng gue Jovita. Ada Jonathan Tamrin. Nah, sorry hari ini kita pengen ngomong apa, Jo? Pengennya tidur-tiduran. Ini literally hujan dari semalam sampai sore ini ya. Benar. Gila ya, nih Indonesia curah hujannya lagi tinggi banget. Iya. Teman-teman semoga sehat ya, nggak ada yang drop, nggak ada yang kena banjir atau gimana. Tapi jujur, kalau hari ini kita nggak syuting podcast pasti masih tidur-tiduran nggak sih? Setuju, rebahan sama dengerin itu loh, satu aplikasi yang isinya ngomong Clubhouse, ya. Iya itu yang lagi happening juga. Nanti gue juga udah kepikiran kayak gue pengen ngobrol yang luas gitu lah tentang travel juga bareng lo ya. Mungkin nanti bisa, dan teman-teman bisa join ya. Wonder Muse Media, nanti kita ngobrol di situ juga. Cuman kita kali ini pengen ngobrolin hal yang sebenarnya itu intens banget, berinteraksi langsung dengan traveler. Oke. Gue dan lo traveler dan teman-teman yang denger. Betul. Gitu ya? Apa? Yang berarti yang intens tuh hotel. Bukan. Emang gak jauh-jauh lu tuh di situ aja kayaknya. Bener. Tapi kalau lo traveling, lo butuh booking hotel atau penginapan dong. Iya mah, biasanya pesawat gitu kan. Driver. Tapi kita bakal ngomongin kali ini guide. Ya, Oke. Yang jarang terlihat, jarang terlalu dihargai. Ini curhatan gue ya. Waduh. Iya, sabar ya. Iya. Tapi setuju sih, kayak banyak orang kayak pandang sebelah mata gitu tentang guide. Maksudnya padahal banyak banget teman-teman ya gue dan lu gitu ya yang mata pencariannya tuh tour guide, dan dia tuh yang berwawasan banget, dan kalau nggak ada dia kita nggak tahu cerita dari suatu tempat tuh gimana. Betul, dan dia itu bisa dibilang semacam fixer juga untuk, terutama kita ngomongin kalau kita ngomong ke Indonesia ya, terutama ke Indonesia Timur, kita tuh butuh banget guide-guide yang memang tahu daerah lokalnya, yang bisa berbahasa lokalnya, karena mereka akan menjadi pengambil keputusan cepat ketika terjadi satu masalah lah, kecil ataupun besar gitu kan. Betul. Dan jadi apapun bisa ditanyain, ibarat sesimpel restoran yang enak maksudnya enak gitu di mana sih, itu bisa tanya dia. Terus misalnya kayak folklore, kayak cerita-cerita rakyat di sana gitu bisa tahu. Yang kepo, kayak gue kepo banget ya kalau cerita rakyat tuh pengen tahu, dan dia biasa tahu gitu loh. Jadi dan kadang-kadang kita juga suka kayak mereka ngobrol pakai bahasa daerah kan. Kita kan roaming nih. Terus kita suka nanya, tadi dia ngomong apa tuh Mas? Kalau gue bisa nanya bahasa kasarnya sini apa Mas? Kakak apa bahasa ini di sini gitu. Nah, cuman di luar negeri tuh bisa dibilang profesi ini adalah profesi yang sangat menjanjikan. Satu, di luar negeri ya. Gue bisa bilang di luar negeri menjanjikan. Satu, dua adalah sangat dihargai. Gue secara pribadi dan melihat banyak orang willing to pay dengan number tertentu, karena itu menjadi kewajiban gitu ya. Kayak terutama kalau buat teman-teman yang suka ikut tour gitu ya, mungkin pernah ikut tour sama keluarganya, sama teman-temannya, itu tuh kayak ada beberapa daerah yang mewajibkan $1 hari $3 per orang. Ya kan, yang kayak gitu-gitu kan. Bener. Dan mereka agak secara sistem kayaknya udah sangat mengakomodir tour guide ini ya. Di Indo yang kadang-kadang kayak bayar lagi gitu kan. Iya, bahkan di luar negeri gue inget dulu kalau misalnya gue ikut tour, itu selain fee-nya itu kita juga biasanya harus tipping ya. Itu kayak, karena itu budaya tipping juga tanda ya. apresiasi kan. Ya di sini udah kayak lu disuruh bayar tipping lagi gitu kan, bukannya sudah dibayar gitu. Sebenarnya kan gue selalu menjelaskan kayak bahwa tipping pun itu adalah apresiasi. Jadi kalau gue selalu susah menjawab kalau itu tripnya domestik, bahwa berapa ya biasanya tipping guide gitu. Gue selalu bilang seikhlasnya. Cuman biasanya gue bilang kayak gitu. Lu ngasih rekomendasi? Ngasih rekomendasi sekitar 50.000 per orang per hari. Gitu biasanya gue. Nice. Dan itu kan nanti dibagi guide dapat, driver dapat, jadi rata gitu ya. Jadi pokoknya semua pekerja di bidang inilah gitu. Betul, karena sebenarnya kita pola pikirnya harus kita berpikir bahwa lu bayangin nggak sih dia nyetir dengan jarak yang setiap satu spot tuh 3 jam, 4 jam. Wah, apalagi di timur ya, itu jauh-jauh semua ya. Betul, dan nyawa kita tuh sebenarnya di tangan dia gitu. Kayak apresiasi segitu tuh menurut gue nggak seberapa, ya kan? Fair banget lah gitu. Kecuali memang
servisnya dia tidak bagus, tidak memuaskan. Itu wajar lah. Wajar. Untuk hal-hal tertentu, situasi tertentu tuh wajar banget. Dan mungkin ini Jo, sedikit kayak misalnya tadi 50.000 per orang per hari. Buat kita itu mungkin kecil ya. Tapi buat orang-orang di daerah itu udah wow banget loh. Jadi sangat ibaratnya kita mungkin menganggap itu sepele, tapi buat mereka tuh di-appreciate banget. Iya, mereka gitu. Merasa itu nggak wajib, tapi ketika mereka dikasih itu kayak, gue sempet yang kayak ya biasa kadang-kadang gue nggak pulang bareng tamu, tapi tamu pulang gue masih extend 1-2 hari kayak, kok aku dikasih segini gitu kan? Kayak, excitednya itu loh. Nggak gede, tapi kayak gitu mereka kayak merasa, oke, berarti servisku bagus, berarti coba dong review apa gimana kekurangannya dan segala macam. Nah, dan senengnya gitu, banyak kan tour guide yang kita ketemu tuh juga yang emang pengen mau belajar terus, mau berkembang lagi gitu lah. Apalagi pas udah diapresiasi kayak gitu, oke, nextnya gue harus apa lagi sih? Nah, iya, benar. Dan ngomong-ngomong ya gitu dah, maksudnya kayak tour guide, tour leader gitu kan, ya kita kadang-kadang juga bisa, gue dan Jovita juga salah satu profesinya bisa dibilang kadang-kadang kita pernah jadi tour leader, kadang-kadang jadi nge-guide gitu. Maksudnya ini adalah profesi-profesi yang cukup kita kangen nih ya di masa pandemi ini. Lumayan ya. Ini sebentar lagi kita anniversary PSBB atau lockdown ya. Iya, benar. Kan kalau Covid udah 1 tahun tuh, udah happy birthday. Terus gue inget kan lu Valentinean di Jepang baru setahun lalu kan gitu. Jadi ini ya udah setahun lah pandemi ya masuk ke Indonesia ya. Pas ya mungkin minggu-minggu ini ya. Minggu-minggu ini tuh udah minggu-minggu pas banget. Kayak orang masih oke gimana nih di rumah aja atau gimana gitu. Benar. Jadi literally udah setahun kita tuh jalan-jalan yang nggak bisa dibilang nggak jalan-jalan kalau lu ya sama sekali ya. Belum jalan-jalan lagi. Sempet kemarin. Sempat kemarin. Antara nggak jalan-jalan atau kalau jalan-jalan tuh kayak was-was gitu bawaannya kayak nggak tenang. Betul. Karena kayak pertimbangannya banyak banget gitu ya. Kayak karena banyak banget case bahwa orang tidak mengakui dia terpapar COVID gitu ya. Ketika dia liburan, kita ambil contoh ke Bali gitu ya. Dia acting like normal people yang liburan 1 bulan di Bali. Padahal sebenarnya dia terpapar, dia butuh 14 hari. Jadi dia liburan 1 minggu, pas mau pulang terpapar, tapi dia nggak ngomong gitu sama orang-orang banyak. Oh, ada tuh case gitu ya? Ada case yang kayak gitu. Dan menurut gua nggak bijak juga ya gitu. Karena kan banyak pertimbangan lah. Mungkin orang yang penginapannya harusnya tahu menurut gue ya. Iya dong, harus. Jadi, kan rules are made karena ya itu ada bukti-bukti. Pokoknya lu kalau mau terbang kemanapun ya lu harus ada swab antigen gitu kan. Ada yang bahkan kemarin sempat PCR ya itu supaya lu nggak bawa virusnya kan ya ke tempat-tempat itu yang istilahnya masih pristine atau belum ada kasus gitu. Betul. Dan gue cukup apresiasi daerah seperti kayak contohnya Belitung aja gitu ya. Dan memang sekarang gue sangat setuju kalau ketika mau terbang pergi dan mau terbang pulang itu harus minimal antigen pergi dan antigen pulang. Mantap. Itu gue setuju banget tuh. Karena kalau jangka waktunya terlalu lama kita nggak tahu kan dalam berapa hari itu terjadi apa aja gitu. Dan kayak kemarin gue ke Belitung bahkan sama siapa aja? Cukup oke banget. Nggak dijawab loh dia. Oke, nggak apa. Februari biasanya terguncang-guncang loh di pesawat, terguncang-guncang. Banjir. Oh, banjir. Beneran. Jadi gue mau pulang ke hotel. Di sana. Di Belitung. Oke. Gue ngelewatin memang satu jalan yang banjir, mobil nggak bisa. Ada yang maksa tapi mobil tinggi gitu, mobil truk. Jadi waktu itu gue kayak apa ya? Gue lupa naik. Mobil sekelas Avanza gitu lah yang rendah. Udah coba tengah maju gitu ya kayak cuman ya berapa meter kayak wah nggak bisa ini tenggelam kayaknya kalau dipaksa. Itu kenapa? Karena hujan atau air laut naik? Sepanjang gue kesana hujan. Hari tercerahnya itu adalah hari ketika gue mau pulang. Tapi gue beruntung. Gitu. Tapi gue merasa beruntung. Malah senang kan? Kayak karena malah seneng jadi nggak bisa kemana-mana, ngapain gitu. Staycation ya. Gue bersyukur karena mau pulang cerah karena gue takut ketika mau flight nanti takutnya turbulence atau apa. Jadi kayak bulan-bulan itu emang oke lah gitu sih. Tapi ya tetap kemarin lu sama guide apa emang cuma mau berdua private aja? Ada driver as guide. Jadi tapi ya jadi ngobrol aja karena gue udah berkali-kali ke sana. Ya kayak aku pengen kopi. Jadi kayak gue pengen pempek, gue pengen makan dia mie. Ngantorin gitu. Dia ceritain semuanya. Ya, jadi kayak terus dia curhat nggak? Kan dia setahun loh. Iya. Nah dia cukup bilang kayak, wah kita tuh terakhir rame bulan Maret mas. Iya benar, Maret tahun lalu kan. Iya abis itu kita sepi. Mereka menyebutnya bahwa adalah Maret Covid. Apa? Dikasih nama.
Apa? Markopit. Aduh, bebas. Dan Markona. Oh my god. Oke. Di daerah itu sebutannya macam-macam sih emang. Pertama kali gue agak sedikit mikir kayak, hah, Markona? Siapa sih Markona ini? Kayak gue gak pernah kenalan sama orang namanya Markona. Oh, corona maksudnya. Ya Allah. Gitu. Tapi awal-awal kan mereka ya sempet in denial juga, ini apa sih, nggak ada kok corona di sini gitu kan. Iya, kita di sini kayaknya enggak, tapi gue sangat mengapresiasi mereka patuh protokol, mereka sadar bahwa harus menggunakan masker, mereka sadar bahwa di semua tempat yang lo datengin kemarin nih udah kayak gitu. Ada lah beberapa, kayak misalnya contohnya jajanan gorengan deh, ada yang pembelinya ya nggak pakai gitu. Gue pas mau beli kayak, tuh ibu enak banget, pas habis ngambil langsung set. Waduh, gue suka mie ujang enak makan gorengan, tapi gue takut, yaudah nggak jadi beli deh. Ya udah yang aman buat lo dan pasangan lo aja deh. Sama pasangan kan? Bener? Oh iya. Ketahuan. Oke. Sekalian kunjungan kerja gue. Oh, alasannya kedoknya kerjaan guys ya. Coba teman-temannya. Enggak, beneran ada kunjungan kerja. Nah, tapi kayak ngobrol-ngobrol kayak gini, gue pergi ke tempat yang gue udah pernah pergi semua lah. Jadi kayak ngobrol dengan orang lokalnya dan segala macam. Mereka ya sangat-sangat terpukul lah kalau bisa bilang di pariwisata ya. Akhirnya ya cari kerjaan sampingan banget. Apa yang dia akhirnya lakuin tuh kalau si upah harian gitu. Ada yang driver harian, ada yang nelayan, ada yang kayak akhirnya bercocok tanam gitu. Ya itu banyak tuh case-nya tuh. Di daerah tuh masih enak ya. Maksudnya dalam artian mereka punya chance untuk itu gitu. Tapi kalau kita ngomong kota besar, guide ini mau ngapain gitu? Nah itu. Iya gak sih? Pertanyaannya itu. Nah mungkin kita ngobrol nih. Udah ada satu teman kita ya. Dari tanah jauh nih dia nih kayaknya. Yes. Ini adalah kuncen gue. Deh. Kalau misalnya ke kuncen dari daerah mana? Mungkin ada yang bisa sudah menebak. Karena di sini ada ini. Iya benar. Jadi ini dari daerah Sumba. Yes. Ada seorang teman. Halo Koko. Halo, selamat sore Umbu. Selamat sore. Halo Kakak Umbu. Halo Kakak Nona. Selamat sore. Umbu nih, Umbu tuh sebenarnya nama panggilan kalau di Sumba tuh seperti kakak ya, Umbu ya, atau bapak ya, atau gimana sih? Untuk semua laki-laki biasanya akan lebih lembut jika dipanggil dengan Umbu. Umbujo. Oh, berarti di sini ada Umbujo, ada Rambujo Vita, bener ya? Oke. Halo Kak Umbujo dan Rambujo Vita. Mantap. Jadi ini ada Umbu Ludang ya. Dia adalah keluarga besar Travaselo juga di Sumba. Yang sangat mengerti sejarah, kalau gue bisa bilang gitu. Dia sangat mengerti sejarah tentang Sumba. Bahkan kalau ngobrol sama dia tuh dia bisa cerita kayak dari zaman dulu penjajah dari Timur Tengah masuk ke NTT. Bisa kayak gitu. Ada perangnya antara Pulau Sabu dengan Pulau Sumba dengan pulau di NTT. Oh, dia bisa. Jadi Umbu ini umurnya ada 1000 tahun ada kali ya. Menyaksikan semua sejarah ya Umbu. Aduh. Umbu. Otaknya yang lari ke 1000 tahun yang lalu. Oh gitu. Nah, Umbu ini lucunya adalah dia tidak pernah memakai sendal. Oh, aliran barefoot ya. Nah, dia selalu menggunakan kain kemanapun. Wah keren. Kain tenun itu. Celana tenun itu dengan ini. Kalau dulu pakai kaos sekarang sudah dia udah ngikutin aliran Jo pakai kemeja pantai. Oh gitu. Wow. Gampang ditemuin dong nih berarti Umbu ya? Gampang. Oke. Jadi kalau kita ada orang lokal nggak pakai sendal itu dia. Padahal jalannya berbatu gitu, kaki berdarah nggak masalah ya? Nggak masalah dia nggak masalah. Wah, Anda titisan ini kah? Jesus Christ kah? Oke. Umbu, kita mau nanya-nanya dong, gimana sih setahun sebelum pandemi dunia pergaitan yang Umbu alami dan sesudah ketika ada pandemi COVID ini, gimana sharing dong 1 tahun mungkin tahun 2019 ya sebelum ada COVID gitu. Sumba kan lagi naik-naiknya ya Umbu ya? Iya benar. Gimana tuh dulu? Cerita dong. Nah, sebelum kita jauh bercerita nih, saya mau kasih gambaran kalau sebelum COVID dan setelah COVID ternyata
tidak hanya membawa aspek yang positif, tetapi ada yang negatif. Terus sebaliknya tidak hanya negatif saja, tetapi ada positifnya juga. Jadi masa COVID ini ternyata kita bisa ambil sisi positifnya. Oh, nice. Oke, gimana tuh, Bu? Jadi selama sebelum ada pandemi COVID-19, untuk pariwisata Sumba memang sudah mulai berjalan karena kami berada di daerah yang sedang berkembang sebenarnya untuk pariwisatanya. Jadi sebelum itu memang disibukkan dengan dunia yang namanya dunia pariwisata. Jadi banyak kesibukan yang kami lakukan, 80-90% itu untuk dunia pariwisata. Dan dari sana sebenarnya banyak menarik ini pekerja-pekerja lokal yang sebelum sudah bekerja atau yang sebelumnya tidak bekerja di dunia pariwisata. Dengan ada pariwisata yang berkembang di Sumba, dengan semakin trennya Sumba di dunia luar Sumba, itu orang-orang banyak tertarik untuk masuk dan terlibat di dalam dunia pariwisata. Itu mau dari perhotelan, restoran, dari guide, diver, terus semacam cindera mata dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya hal-hal dari luar yang berimbas ke sini, tetapi orang-orang lokal juga punya kontribusi yang positif terhadap perkembangan pariwisata yang sedang berjalan di Sumba saat itu. Keren. Ya 2 tahun kemarin. Oke. Ya, jadi dari usaha positif kecil menengah, ya. Jadi dari usaha kecil menengah pun sudah mulai berkembang. Jadi orang sudah berpikir bahwa bagaimana mengembangkan usahanya. Nah, sebelum ada COVID-19 juga, sebelum ada pariwisata, maksudnya sebelum pariwisata di Sumba ini berkembang, jika mau membuat usaha, itu bisa membuat usaha, cuman untuk perkembangannya tidak bisa dipastikan karena pertama, bagi orang lokal yang namanya lokal, dia tidak konsumtifnya, jadi tidak konsumtif. Kebutuhannya pun cukup untuk kebutuhan pribadi. Nah, dengan adanya tren wisata yang berkembang di Sumba, dengan usaha kecil yang banyak, nah orang-orang mulai manfaatkan atau mereka mulai punya kontribusi untuk perkembangan pariwisata dari oleh-oleh yang paling tidak punya hubungan langsung ke sana. Nah, imbas dari pariwisata juga ya itu kan dirasakan langsung, termasuk ini salah satu pelopor juga dengan teman-teman Traveselo, di mana pariwisata tidak hanya berguna untuk pariwisata, tapi ada manfaatnya untuk bidang-bidang lain seperti kesehatan, pendidikan, sosial, bahkan kebudayaan. Pengembangannya ikut semua, ya? Ya, pengembangannya ikut. Namun itu bisa dipastikan bahwa jalurnya semua melalui pariwisata. Jadi dari pariwisata dulu, setelah pariwisatanya masuk, baru merangkak ke bidang-bidang yang lain ini. Baru dia dilihat gitu ya, baru dibukain jalannya nih gitu sama sektor betul. Jalan pariwisata ini berarti ngebuka banyak pintu-pintu baru untuk berbagai macam aspek ya, kalau bisa dibilang di Sumba, Bu, ya berarti ya? Ya, betul. Oke. Jadi manfaat dari perkembangan wisata atau tren wisata yang berkembang di Sumba itu tidak hanya membawa aspek positif buat pariwisata sendiri, tidak, tetapi juga kepada khalayak umum yang tidak terlibat dalam dunia pariwisata. Yes, bagus banget tuh. Apalagi kan semua industri kreatif, film aja di sana, ya kan, syuting video klip di sana itu melibatkan orang-orang daerah sana juga gitu ya, Bu, teman-teman Umbu juga ya. Iya, betul. Terus kalau setelah corona nih, semenjak pandemi ini gimana, Umbu? Di Februari tahun lalu. Nah, setelah pandemi memang imbasnya sangat besar sekali. Terutama ini ya, Umbu ya. Terutama tamu Umbu yang cewek-cewek ya. Gimana emang khusus cewek-cewek nih? Jadi Umbu ini spesialis membawa cewek-cewek cantik. Oh gitu. Ya. Oke. Gue belum cek gitu. Gimana Umbu? Itu musim pandemi di Sumba itu dimulai ketika awal musim kemarau. Nah, Sumba musim kemarau itu gersang. Jadi tanpa cewek-cewek itu makin gersang lah. Bisa aja Umbu nih. Awal musim kemarau itu bulan apa sih? Mei, Juni.
Kalau corona di Sumba mulai diberlakukan itu mulai Maret. Jadi PSBB bahkan ketika lockdown nasional pun itu sudah mulai dirasakan akibat dari lockdown atau pandemi ini. Dari sana lah. Jadi untuk kepentingan wisata di Sumba itu bahkan sangat drop sekali. Di banyak teman-teman yang bahkan tidak sama sekali punya pekerjaan lagi. Yang sebelumnya memang tidak punya pekerjaan, tapi dengan adanya wisata, mereka diserap oleh dunia pariwisata untuk bekerja di bidang pariwisata. Namun dengan adanya pandemi, itu akan kembali ke seperti semula keadaannya. Karena teman-teman yang sebelumnya sudah menaruh harapan besar untuk pengembangan pariwisata di daerah, mereka akhirnya tidak bisa lagi melakukan apa-apa karena sebenarnya masih untuk dunia pariwisata atau perkembangan di Sumba, semuanya kita masih mengandalkan dari luar. Nah, untuk wisata lokal ataupun apa, itu sama sekali tidak ada kontribusinya dalam hal income atau lain sebagainya begitu. Jadi untuk wisata lokal karena semuanya memang dilakukan sendiri dan lain sebagainya, jadi tidak terlalu berpengaruh untuk perkembangan dunia pariwisata di Sumba. Jadi yang membawa imbas sangat besar itu ketika turis ataupun wisatawan yang datangnya dari luar Sumba. Oke, kayak ibaratnya dari Jakarta, Bali gitu-gitu ya Umbu ya? Iya betul. Iya betul. Berarti kayak kan teman-temannya Umbu nih mungkin yang tadinya kerja di hotel atau restoran gitu terpaksa juga tutup ya? Sampai sekarang masih tutup Umbu atau gimana? Iya, masih banyak yang artinya yang sudah tidak bekerja lagi karena tempat kerjanya pun tidak mendapatkan penghasilan. Bagaimana mau mengupah, memberi upah dan sebagainya. Mereka saat ini banyak yang sudah dirumahkan. Adapun yang tetap bekerja tapi gajinya nggak full, tidak full bekerja lagi, tetapi mereka tetap diberikan apresiasi walaupun tidak full untuk bekerja. Karena datang bekerja pun tidak ada pekerjaannya, untuk mengisi kekosongan yang ada itu aja gitu. Nah kalau nih mungkin dari Umbu sendiri lah, berarti kan juga dari Maret sampai sekarang Februari 2021 hampir setahun tuh. Itu apa yang dilakukan Umbu sih kayak biar tetap survive gitu loh Umbu? Kayak pendapatan dari mana nih? Apa ngerjain apa atau apa gitu? Ngapain aja cerita dong. Nah, itu yang saya maksud ada. Nggak ketemu cewek-cewek cantik gitu terus ketemu cowok-cowok apa gimana? Nah itu dia tuh. Panjang ya Pak? ceritanya panjang. Coba dipersingkat. Karena ternyata dari masa pandemi dengan adanya pandemi ternyata ada sisi positif yang sangat luar biasa buat kami, apalagi yang ada di daerah di Sumba. Nah, saat-saat seperti ini ternyata pas buat kami untuk berbenah. Oke. Nice. Nah ini yang memang teman-teman di Sumba sadari bahwa dengan masa ini artinya kami disuruh berbenah. Dari sebelumnya misalnya disibukkan dengan misalnya harus terus jalan dan lain sebagainya, tetapi misalnya untuk evaluasi diri dan lain sebagainya itu kurang. Nah, dengan masa pandemi ini kami mulai melihat apa yang belum pas, yang seharusnya bisa dilakukan sebelumnya, tetapi karena waktu yang terbatas, karena tidak punya cukup waktu untuk melakukan. Karena ngurusin tamu terus gitu ya Umbu ya? Ya betul, dengan adanya masa pandemi kami mulai berbenah. Jadi paling tidak kami punya hal yang bisa dilakukan dalam artian kami bisa berbenah dalam artian pelayanannya harusnya bagaimana, bisa lebih maksimal lah jika suasananya sudah kembali kondusif, aman untuk berwisata begitu. Jadi kami tidak seperti kemarin lagi yang asalkan berjalan sesuai dengan prosedur dan lain sebagainya. Dari masalah kualitas pelayanan dan lain sebagainya, service excellence ya pokoknya ya. Umbu gimana mau punya waktu Umbu, orang guide paling laku di Sumba. Paling susah jadwalnya nih. Jadi rebutan. Gila. Mungkin nih yang nonton ada yang pernah jadi tamunya Umbu nih. Umbu Ludang pasti tahu nih kalau orang-orang yang ke Sumba cewek-cewek. Tapi itu menarik banget ya. Jadi ini sekarang kayak ibaratnya yang tadinya sibuk bawa tamu ke sana kemari, sekarang tuh kayak ngumpul terus ini Umbu kayak sharing-sharing, bikin pelatihan gitu. Jadi Umbu ini punya sanggar gitu. Dia punya sanggar melatih. Umbu ini penari.
penari Sumba. Oh wow. Jadi kalau kan kita tahu festival Pasola, nah Umbu tuh sering jadi pembuka ya Bu. Gimana yang bawa kuda untuk mengawal tarian atau gimana sih Bu? Keren. Semacam festival 1001 kuda di Sumba. Festival 1001 kuda kemarin. Wow, oke. Jadi ngumpulin teman-teman di sanggar gitu, Bu? Iya benar. Wah, gila. Jadi dia penari Sumba juga lah. Oh my God. Jadi suka kadang-kadang kalau misalnya gue lagi sunrise-an gitu ditenang sama dia. Pas matahari lagi naik gitu dia ngambil pedang. Jadi waktu festival Jalin Minggu dia juga ini nampil. Dia datang dari Sumba. Senayan, oke. Pas di acara di Senayan dia juga tarian penutup. Wah Umbu aku belum pernah lihat. Cek. Aduh. Tahun ini ada nggak tarian-tarian festival gitu berarti udah jalan? Pasola gimana Umbu tahun ini? Berjalan atau enggak festival Pasola? Pasola berjalan tapi umum seperti biasanya hanya dibolehkan bagi yang melaksanakan ritualnya. Oh, jadi gak ada penonton ya? Oh, okay. Iya, penontonnya ada, tetapi hanya masyarakat bagi lokal. mereka yang melakukan ritual penganutnya. Oh, karena Pasola itu bukan seni pertunjukan, tetapi ritual agama Marapu. Marapu, iya. Iya. Kalau kayak teman-teman media gitu berarti juga nggak boleh ya, ibaratnya meliput gitu. Teman-teman media boleh, tapi dengan ada alasan. protokol kesehatan yang ketat. Ada alasan untuk aku kesana. Iya. Kita kalau kesana. Iya, jadi ada semacam virtualnya. Jadi teman-teman yang tidak sempat untuk datang ke sana jadi tidak boleh. Ada virtualnya gitu. Jadi teman-teman juga bisa lihat prosesi dari ritual Pasola itu. Oh, bulan apa ya itu ya Umbu ya? Februari Maret ya? Bulan Februari. Oh ya, bentar Februari, lagi. Maret. Oke, tonton Wonder Wheels. Kita nonton virtual. Jadi itu bulan Maretnya masih ada beberapa tempat lagi. Itu biasanya tanda bahwa festival Pasola mau dimulai itu ada cacing ya Umbu ya? Apa gimana sih? Apa namanya? Iya, ada cacing laut. Istilahnya apa namanya ya Umbu ya? Nyale. Iya. Aduh, seru banget sih itu. Itu aku belum kesampean loh mau datang. Pasola itu. Pandemi. Umbu, kira-kira kalau misalnya kita bilang sehabis Lebaran, kan pemerintah sedang menggalakkan vaksin gitu ya. Kita anggap setelah Lebaran misalnya sudah banyak. Apakah Sumba sudah sesiap itu untuk menerima tamu dengan protokol kesehatan, dengan CHSE, dengan ya semua protokol yang ada lah. Apakah jadi biar teman-teman di sini yang mungkin berplanning untuk liburan ke Sumba seperti saya dan saya itu gimana secara protokol kesehatannya di sana, apakah untuk tes swabnya itu di sana tersedia untuk kalau misalkan sekarang tes swab itu harus pergi dan pulang gitu. Jadi biar teman-teman juga tahu fasilitas yang di sana tuh kayak gimana sih Umbu, cerita dong. Nah untuk itu di setiap fasilitas publik yang memang dirasa vital semua sudah disiapkan. Jadi waktunya pun sesuai dengan jam kerja, jadi tidak susah untuk mendapatkan bantuan-bantuan fasilitas untuk fasilitas kesehatan. Macam harus tes dan lain sebagainya. Jadi bahkan saat ini untuk mobilitas antar kabupaten, 4 kabupaten di Sumba ini di setiap kabupatennya sudah disiapkan semuanya. Wah, keren. Jadi bisa datang dan tes gitu ya, Umbu ya? Iya, bisa datang dan tes di waktu yang bersamaan. Jadi tidak harus nunggu lama atau 1 hari sebelumnya. Oh, berarti jadi mau naik ataupun turun dari Tambolaka, mau naik turun dari Waingapu semuanya aman ya? Iya, semuanya aman, itu sudah disiapkan. Wih, keren. Mantap. Nah, jadi memang mempermudah. Keren. Aku kemarin bulan Desember sempat ke Sumba loh, Umbu. Oh ya, tahun kemarin ya. Dan itu juga di airportnya, itu juga udah maksudnya kita didata juga. Jadi berarti ada Kementerian Kesehatan ya, karantina ya, EHAK itu walaupun nggak scan modelnya tapi dicatat sama orang bandara. Terus beneran dicek itu tes kesehatan kita gitu. Jadi keren sih. Keren. Aduh, pokoknya jadi pengen nggak sabar gini. Aduh, coba nanti yang ngedit tolong kasih foto-foto Sumba biar semua kangen ke Sumba dan pengen ke Sumba. Nih pas banget juga lagi mau musim-musimnya musim hujan gimana di sana Umbu? Udah masih panjang, masih berlangsung atau udah mulai masuki masa mau kering? Ini udah masih berlangsung.
Karena tahun ini hujan di Sumba itu telat. Harusnya biasanya udah hujan dari bulan November. Nah, baru hujan di Sumba itu mulai pertengahan Januari. Oh, jadi kemungkinan bulan Maret tuh masih hujan. Masih hujan, masih hijau-hijau gitu ya, bukan kuning ya. Tapi biasanya kalau hujannya di-start dari bulan November, bulan Februari udah selesai hujannya. Tapi dengan kondisi yang sekarang karena hujannya telat, apakah durasinya tetap sama atau memang durasinya singkat? Tapi kalau dengan dilihat dari yang udah lalu-lalu, sepertinya hujannya masih berlanjut karena harusnya hujannya udah berhenti, tapi saat ini masih intensitas hujannya masih tinggi. Oke. Berarti Juni lah, yuk. Wonder Muse goes to Sumba. Siap. Nanti mampir ke sekolah ya Umbu ya. Oke. Kita ketemu Sun ya Sumba. Umbu kan Sumba apa Umbu? Umbu. Udah. Terima kasih banyak. Umbu juga mau meeting lagi kan ya, setahu saya. Luar biasa, padat kerjaannya. Iya, kebetulan hari ini juga meeting untuk pengembangan proses building buat teman-teman guys karena lagi ada koordinasi untuk 2 minggu ke depan. Jadi nanti akan ada uji kompetensi setelah apa yang kami lakukan selama masa pandemi ini. Jadi teman-teman, kami berharap sudah bisa dapat atau lulus. Umbu. Jadi sudah bisa disertifikasi. Umbu bahasanya bisa bahasa apa Umbu? Bahasa Indonesia, bahasa Sumba, bahasa Inggris, terus bahasa luarnya apa lagi? Bahasa Jerman. Bisa bahasa Jerman. Libedih. Waduh. Iya, terima kasih. Ya udah, ini dong. Bilang teman-teman jangan lupa dengerin Wonder Muse gitu pakai bahasa Sumba aja Sumba. Ya kan nggak banyak tahu nih. Coba, ayo teman-teman. Apa kok boleh diulang? Teman-teman dengerin terus Wonder Muse gitu. Coba. Bahasa Sumba. Bahasa Sumba, kasih sudah. Ayo, 3, 2, 1. Udah. Nonton man menyambung maruang yang Wonder News Keren Umbu. Terima kasih banyak. Thank you Umbu, salam buat keluarga di Sumba ya. Iya, terima kasih. Sehat semuanya. Terima kasih. Bye. Teman-teman Wonder News juga sehat selalu. Thank you. Sampai bertemu di lain kesempatan. Yo, thank you. Bye. Aduh, gila. Gue makin pengen balik ke Sumba nih. Ayo yuk ke Sumba yuk. Apa yang paling kangenin dari Sumba? Gue, karena gue demen banget kain tradisional. Gue pengen banget kesana, gue nge-explore orang-orang yang bikin. Jadi tahu dari hulu ke hilirnya gitu loh ibaratnya. Lu belum pernah nyelupin tangan lu ke ini warna? Belum. Kemarin gue cuma datang ke tempat-tempat yang nggak beneran ikut bikin. Paling suka nyelupin tangan gue ketika ada warna biru ini. Indigonya. Jadi kan itu biru, gue celupin supaya tangan gue juga biru kayak orang lokal. Kenapa? Oke. Karena kan gue tuh paling rindu kalau dibilang Sumba. Wah, keluarga sih. Gue anggap itu kampung gue juga soalnya. Walaupun gue memang gak lahir di Sumba, tapi gue banyak bertumbuh di Sumba lah, secara apapun gitu, secara company gue, secara kegiatan gue. Raja adat Sumba nih, mohon maaf nih. Ada kampung yang akan lu kuasai kan nanti Jo. Bersama Travacello. Aminin dulu dong ya kan. Kan memberi impact kan bener. Luar biasa. Bahkan ya gitu, gue rindu dengan orang-orangnya yang sudah gue anggap seperti keluarga, seperti Umbu ini, seperti ada namanya Om Jerry driver gue. Ada Rambu Ana, tempat Sanggar Tenun di dekat kota itu. Karena apapun yang gue butuhkan mereka selalu bantu gue. Jadi kayak gue nggak pernah merasa kesusahan gitu loh di Sumba. Tapi itu bener sih. Ya, orang-orangnya ya ampun. Ya kan? Baik-baiknya dan helpful banget gitu. Walaupun bahasanya terbatas ya. Tapi ya kalau diajak ngomong tuh kayak mau untuk ini gitu loh. Bahkan paling lucunya adalah satu hal nih. Lu bayangin Rambu Ana itu cukup terkenal lah untuk di mana, di kota apa? Tenun. Di Waingapu dia. Waingapu. Rambu Ciko nama ininya, nama Sanggar Tenunnya. Tempat Mbak Citra bikin sejauh mata memandang itu. Dia yang kayaknya bekerja sama dengan rumah tenun itu awal-awalnya. Jadi mamanya dia itu memang terkenal punya kelebihan ngurut.
ngurut gitu. Kalau badan. orang kesleo bukan untuk yang kayak orang cedera lah. Oke, kayak deket sini. Ya, jadi kayak waktu itu adalah gua pas mau peresmian sekolah Sumba School Project. Gua 1 hari sebelumnya main sepak bola dengan anak-anak pakai bola plastik. Lu tuh di berasa padang rumput yang besar banget. Lu anak kota, Jo, bukan anak desa. Gue main Lupa biasa aja. gitu. Tapi pas nendang, gue ketendang batu. Nah kan itu. Jadi kaki gue memar gede banget biru. Jalan gue jinjit Tulang susah. kering. Enggak. Jempol. Telapak kaki biru gede segini gitu. Terus besokannya gue mampirlah ke rumah itu kan. Memang gue bisa nongkrong di sana. Dia bilang si mamanya ini mau ngurutin kaki gue. Dibilang mama ini ada si Kajo lah, dia bilang Kajo yang bangun sekolah di sini. Oh ya udah dia urutin kaki gue. Oh gue teriak. Suaminya pulang lihat. Terus suaminya ngomong sama si mama ini. Apa? Saya nih kopu suami sudah 20 tahun tidak pernah kau urut. Ini ada orang dari Jakarta cowok siapa? Bukan ini suami. Terjadi percekcokan gara-gara lu emang. Bentar lagi lu ada kampung sendiri di sana. Aduh, terus gimana? Besoknya langsung udah enakan? Better jauh karena memang ada syaraf yang bengkak lah yang harus diurut gitu. Ini mengingatkan gua dari perjalanan Sumba pertama gue di Desember kemarin. Itu gue juga jatuh, Jo. Kemana lu? Gue lagi ke Bukit. desa apa yang di Sumba Timur, Ratenggaro. Oke, Ratenggaro Barat. Barat, Ratenggaro. Itu gue kan lagi hujan, lagi hujan Desember tuh, preset lah. Pokoknya gue ya biasa ya, lagi nggak bisa diem, jatuh gue jeblak gitu, bener-bener jatuh guys. Gue terus kan gue refleks kayak nangis dong ya, kayak apa yang terjadi gitu. Terus semua orang udah panik gitu kan. Karena terus, malu kan? Malu, sakitnya sih nggak seberapa tapi beneran sakit besokan. Okay. Terus pas kan langsung dong warga desanya tuh nolongin terus kayak ada yang satu bapaknya katanya sini saya urut gitu. Jadi emang orang itu wah gila helpful banget dengan tamu, dengan siapa pendatang gitu ya. Jadi ya udah beneran diurutin. Gue nangis malu sih, bukan nangis sakit, nangis malu tuh kayak iya pak. Ya gitu. Ya emang gitu sih, makanya gue kayak I miss the ambience gitu loh. Kayak mungkin gue tuh setahun bisa 4 kali ke Sumba. Aduh. Ya biasanya. Tahun kemarin nggak ada. Tahun kemarin nggak ada. Aduh. Jadi kayak tahun ini 10 kali begitu. Ya ini gue udah berplanning kok di kuarter 2 mau ke kuarter 2 kayaknya gue bakal ke Sumba gitu. Memang ada keperluan, bukan untuk berjalan-jalan ya guys ya. Iya diselipin juga nggak apa-apa. Iya. Bawa yang itu, ya gitu. Oh iya. Bener. Bisa sih. Jadi kayak memang ada kegiatan, memang ada kerjaan yang harus dikerjain. Iya, gue kangen aja sih gitu sama kayak keluarga di sana gitu. Bahkan sering banget ada yang punya rumah singgah di ibaratnya kayak ladang gitu ya. Ayo dong, Kajo kalau kesini nggak usah nginep di hotel. Udah sampai dianggap keluarga ya. Kita di rumah ladang aja. Nanti kita kambing guling potong. Aduh. Gue yang kayak siapa gue gitu. Dianggap emang udah bentar lagi diginin loh nih gitu. Udah gue dikasih kain yang mahal. Jangan-jangan udah lu cerita ya berapa puluh juta itu. Aduh teman-teman ya kalau beli kain di sana tuh nggak ada cicilan ya. Tapi bisa bayar pakai kartu kredit. Iya bisa. Jadi datang ke sana bawa kartu aja udah ya. Betul. Gue paling suka tuh kalau membawa tamu yang belanja kain. Iya. Karena gue kalau dari gue ada kebanggaan tersendiri kayak dia suka nih dengan apa yang gue suka juga. 1, 2 kayak lu tahu mama-mama itu ketika kain-kainnya dibeli tuh kayak karena itu kan kayak uang mati. Bisa gue bilang ya, kayak uang mati yang buatnya sudah bertahun-tahun, lakunya butuh bertahun-tahun, harganya cukup murah untuk orang yang nggak ngerti apaan sih kain kayak ini 2 juta gitu kan. Padahal itu gue tuh punya cita-cita ya Ria. Punya cita-cita adalah ngebuat, kalau lo tahu museum Macan lah kita ngomongin terkenal gitu. Itu kan ada flow alur masuknya. Story-nya. Lo masuk lihat apa dulu? Lo masuk nonton ini dulu. Sampai dapat lo bisa yang ketemu spot-spotnya lah. Gongnya gitu. Gue tuh pengen banget gitu ya, walaupun gue bukan orang Sumba, gue pengen banget semua sanggar tenun di Sumba itu punya flow-nya. Jadi orang masuk nih lihat dulu story-nya apa sih? Cara buatnya gimana? Prosesnya berapa lama? Artinya apa?
sampai di akhir baru ini kain tenunnya harganya segini nih. Iya. Jadi orang tahu prosesnya. Gak cuma ditawarin 2 juta, gini. Oh 4 juta, oh 8 juta, 20 juta, 80 juta karena ini loh. Jadi ngerti gak sih lo? Iya. Gue tuh bisa nyampe Jonathan Sumba 1. Jovi Sumba 2. Ya kita partner. Ya gimana akhir kata kita ajak teman-teman untuk ke Sumba. Jangan lupa coblos kami. Thank you teman-teman, sampai jumpa di next di episode. Kita nggak tahu ngebahas apa, cuman semoga kalau harapan gue pariwisata ini bisa segera berjalan lagi supaya teman-teman ya itu guide-guide yang tadi kita cerita, salah satunya kayak tadi Umbul Ludang yang kita telepon bisa beraktivitas kembali. Dan tadi kan dia juga cerita kayak banyak banget bahwa sektor yang sekarang harus terhenti karena nggak bisa ngegaji, memang nggak ada pendapatan. Bener, dan semua pintunya dari pariwisata gitu loh. Betul. Jadi kita harus support pemerintah, kita harus support Kemenparekraf, pemerintah Indonesia, Pak Presiden dan seluruh jajarannya untuk tetap jaga protokol kesehatan, tetap ya jangan nolak vaksin lah. Ya kalau gue bilang itu salah satu solusi yang saat inilah terbaik menurut gue ya. Jadi sayang aku bukan Raffi jadi nggak vaksin. Betul. Gitu. Tapi saya mendukung vaksin jadi pilihlah saya. Bye.